Selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film drama yang berjudul Soma Sougakusei ni Naru Sesi 1 episode 2. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Tsuboi Toshio, dibintangi oleh Susumi Shinichi, Ishida Yuriko, Makita Aju, Maida Nono, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang sosok Nijima Keisuke yang sudah 10 tahun lamanya terluka atas kematian sang istri. Nijima Takae bersama sang putri menjalani hari-hari yang hampa. Hidup mereka kosong tanpa arti. Hingga suatu ketika sebuah kejutan datang untuk Keisuke dan Mei. Ketika tiba-tiba ada anak kecil berusia 10 tahun bernama Shiraishi Marika masuk ke rumah mereka. Marika bertingkah sangat ganjil. Ia bahkan mengaku sebagai Takae. Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di episode sebelumnya, Keisuke dan Mei dikejutkan dengan kehadiran seorang anak yang mengaku sebagai Takae, sang istri yang telah lama meninggal, dan membuat mereka bingung. Dengan berbagai cara, Marika berjuang memperkenalkan dirinya sebagai Takae, hingga akhirnya Mei dan sang ayah itu sadar bahwa kini orang yang selama ini mereka cintai telah bereinkarnasi menjadi anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan kini kehidupan Keisuke dan Mei kembali bergairah. Keisuke yang saat ini telah semangat menjalani hari-harinya tak luput dengan Mei yang juga memulai untuk mencari dan melamar pekerjaan. Terlihat Keisuke yang sedang di kantornya. Sembari bekerja, Keisuke terus senyum-senyum sendiri saat melihat foto Takae di wallpaper ponselnya, layaknya puber kedua. Yang tentu saja hal itu mengundang kecurigaan terhadap teman-teman sekantornya. Begitu juga dengan Moria, namun tidak ada yang berani bertanya apa yang terjadi dengannya. Karena selama 10 tahun terakhir, hari-harinya dipenuhi dengan kemurungan dan tidak bergairah. Sementara di sekolah, saat pelajaran olahraga, Takae kecil masih saja terus memikirkan perkataan Keisuke, yang mana Keisuke berjanji akan menikahinya saat usianya menginjak 18 tahun, yang berarti butuh 8 tahun lagi dari usianya yang sekarang. Scenes kembali beralih ke Keisuke. Saat jam istirahat kerja, Keisuke yang terlihat sedang menikmati makan siangnya dari bekal yang diberikan oleh Takae. Disusul Moria yang seperti biasa datang menemuinya untuk makan siang bersama. Moria yang penasaran dengan sikap aneh Keisuke, ia memberanikan diri untuk bertanya apa yang membuat Keisuke begitu bahagia. Keisuke pun menjawabnya dengan tidak langsung berterus terang kepada Moria. Karena Keisuke yakin bahwa Moria tidak akan langsung percaya dengan apa yang dialaminya saat ini. Saat selesai makan, Keisuke segera pergi dari tempat itu dan dengan tidak sengaja, Keisuke menjatuhkan handphonenya. Moria yang membantu mengambilkan ponselnya, ia tak sengaja melihat wallpaper pada ponsel Keisuke, yang otomatis membuat Moria bertanya-tanya tentang siapa foto anak kecil di wallpapernya. Dan pertanyaan Moria pun sontak membuat Keisuke kaget. Di sore harinya, seperti biasa, terlihat Keisuke yang akan mengembalikan box bekal makan kepada Takae. Begitupun dengan Takae yang tidak lupa untuk menemui Keisuke di tempat biasa mereka untuk berjanjian. Namun tiba-tiba teman sekolah Takae yang bernama Takeru memanggilnya dan ternyata Takeru menyukai Takae dan mengatakan kalau ia tertarik dengan Keisuke. Keisuke yang sedang mengintip pembicaraan mereka, kemudian ia mengingat masa lalunya, di mana sejak dulu istrinya memang sering jadi idola dimanapun ia berada. Takeru pun segera mengajak Takae untuk berpacaran. Keisuke yang mendengarnya, kemudian ia kaget hingga terperosok jatuh ke bawah dan membuat mereka berdua kaget akan hal itu. Setelah itu Keisuke kembali bangun dan mengaku bahwa ia adalah paman dari Takae dan menyuruh Takeru untuk segera pulang ke rumahnya. Tak lama setelah itu, saat Keisuke dan Takae sedang ada di restoran, Keisuke dan Takae sedang membicarakan tentang hubungan mereka yang tanpa mereka sadari didengar oleh semua pengunjung di sana. Dan tentu saja hal itu membuat seisi tempat makan merasa lucu dengan pembicaraan mereka guys. Keisuke pun segera berdiri dan menutup pintu kaca itu supaya percakapan mereka tidak lagi didengar oleh orang lain. Di sana mereka asik bernostalgia tentang masa lalu mereka. Saking cintanya Keisuke dengan Takae hingga ia menjadikan foto Takae yang sekarang sebagai wallpaper ponselnya. Namun ternyata hal itu malah membuat Takae kesal. Karena Takae berpikir jika ada yang salah menilai, mereka akan menganggap kalau Keisuke adalah seorang pedofilia. Tak lama Mai pun datang ke tempat sang ayah dan ibunya. Rupanya kini Mai baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan.
Sang ibu yang mendengar itu merasa senang dan mengucapkan selamat kepada Mei. Di lain sisi, Moria yang sedang makan di sebuah restoran dengan temannya saling berbagi cerita. Hingga Moria menyinggung soal Keisuke yang menggunakan wallpaper seorang anak SD. Temannya itu kemudian mengatakan bahwa Keisuke bisa saja mempunyai karakter orang penyuka gadis di bawah umur atau pedofilia. Keesokan harinya saat di kantor, Moria masih memikirkan perkataan temannya itu bahwa mungkin saja pedofilia. Kemudian ia segera menghampiri Keisuke dan langsung duduk di dekat Keisuke, namun ia belum berani membicarakan hal itu kepadanya. Di lain sisi, Takae yang sedang jalan sendiri sedang dibuntuti oleh seseorang. Ia pun menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Namun orang yang berusaha mengikutinya itu tiba-tiba kehilangan jejak Takae. Rupanya Takae bersembunyi di balik tiang dan menyapa orang itu. Ternyata pria yang mengikutinya itu adalah Yuri, adik dari Takae. Kemudian Takae mengajak Yuri ke restoran favoritnya dan menjelaskan bahwa dirinya adalah kakaknya yang telah bereinkarnasi. Tak lama Mei juga datang menyusul mereka ke tempat itu untuk mencoba membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja semua itu belum bisa membuat Yuri percaya akan hal itu. Ia juga mengira kalau Mei telah menceritakan tentang dirinya kepada anak itu. Teman dari Mei yang bekerja di restoran itu juga sempat menanyakan kepada Mei soal anak kecil yang sering datang dengan ayahnya. Dengan gugup, lalu Mei menjawab bahwa anak itu adalah salah satu saudaranya dari kerabat ibunya. Namun Mei terus mencoba meyakinkan Yuri dan mengatakan kalau ia tidak pernah bercerita apapun tentang dirinya. Tak lama Keisuke pun datang dan langsung bergabung dengan mereka. Keisuke mengatakan bahwa anak kecil itu adalah kakaknya yang telah bereinkarnasi. Yuri masih tidak percaya dengan semua itu. Lalu ia sempat keceplosan membicarakan soal uang dan Takae yang mendengar itu langsung mendatangi Yuri dan menekan hidungnya sambil memarahi adiknya itu karena masih belum bisa merubah kebiasaannya, yaitu berhutang. Yuri yang merasa dipermainkan oleh mereka, ia mengatakan jika anak itu sudah gila sebelum akhirnya ia pergi dari tempat itu, guys. Kemudian saat di perjalanan, Yuri mengingat kenangannya dengan kakaknya, di mana perlakuan kakaknya sama persis seperti apa yang dilakukan oleh anak itu saat berbicara soal uang. Dan semua itu semakin membuat Yuri bingung. Scenes kembali beralih di restoran tempat mereka makan. Mei yang akan pulang bersama ayah dan ibunya diminta oleh sahabatnya untuk ikut bergabung ke sebuah acara minggu depan. Tak lama setelah itu, Takae yang baru saja tiba di rumahnya, ia ditanya oleh ibunya soal rutinitas yang tak seperti biasanya, yaitu Takae yang selalu membawa bekal makanan dari rumah, padahal di sekolah sudah disediakan makanan gratis. Takae pun berusaha berbohong kepada ibunya dan mengatakan bahwa makanan itu untuk tugas praktek di sekolahnya. Setengah tidak percaya, lalu ibunya segera keluar. Keesokan harinya, Keisuke yang baru terbangun dari tidurnya, ia melihat Takae yang sedang mempersiapkan pakaian di acara Mei bersama teman-teman barunya. Takae juga merias wajah Mei serta mengarahkan Mei dalam bersikap saat bergabung ke acara teman-temannya itu. Setelah Mei pergi, Keisuke dan Takae juga bersiap-siap untuk pergi membelikan Mei hadiah karena Mei sudah diterima kerja. Saat sampai di toko, mereka membeli beberapa barang dan kemudian setelah itu mereka berjalan-jalan sambil bernostalgia. Sementara di klub, Mei hanya berdiam diri di tempat duduk. Melihat itu, lalu sahabatnya segera memanggilnya dan memperkenalkannya dengan teman-teman yang lain. Ia pun disambut dengan ramah, bahkan ada yang memuji pakaian dan riasannya. Mei yang mempunyai karakter introvert, ia tidak begitu nyaman dengan suasana di sana. Dan tiba-tiba ada seorang pria menarik Mei untuk menepi dari situ dengan menawarkan minuman yang lebih baik. Mei sempat mengira bahwa pria itu adalah pria yang baik, namun nyatanya pria itu malah membuat Mei merasa tidak nyaman setelah merangkul bahunya. Di saat yang bersamaan, Takae dan Keisuke sedang berjalan-jalan. Dengan tidak sengaja Moria dan temannya melihat mereka, guys. Yang membuat Moria dan temannya auto semakin penasaran dan segera mengikuti mereka berdua. Awalnya Moria sempat menolak ajakan temannya karena menurutnya itu adalah tindakan yang tidak sopan. Namun temannya malah mengajaknya untuk menanyakan Keisuke secara langsung siapa anak kecil itu sebenarnya. Saat itu Keisuke hampir saja keceplosan menyebut bahwa itu adalah istrinya.
Dengan sigap, Takai pun segera menjawab bahwa dirinya adalah ponakan dari Keisuke yang dititipkan oleh orang tuanya. Saat Keisuke dan Takai pergi, Moria dan temannya terus memandangi mereka dengan curiga karena mereka masih tidak percaya dengan pernyataan mereka. Setelah sampai di bioskop, Takai dan Keisuke yang menyadari masih diikuti oleh Moria dan temannya. Ia sempat bingung tentang film apa yang mau mereka tonton. Akhirnya mereka memutuskan untuk memesan tiket film anime. Sesudah mereka membeli tiket dan snack, ada sepasang orang tua memuji Keisuke dan Takai, di mana mereka mengatakan bahwa mereka adalah sepasang ayah dan anak yang sangat akur. Mendengar pernyataan itu, mereka berdua berkaca lalu menatap diri mereka dan melihat keanehan akan hubungan mereka berdua. Saat sedang menonton, mereka juga masih cerita akan masa lalu mereka. Disambung dengan Keisuke yang kaget saat Takai memegang tangannya. Setelah itu mereka pulang melewati lapangan sepak bola. Di sana ada Takeru yang sedang bermain bola dan melambaikan tangannya kepada Takai. Namun saat melihat Takai sedang bersama Keisuke, ia langsung pergi. Takai dan Keisuke kemudian duduk bersama untuk menonton pertandingan itu. Dan tidak lama, Mai pun datang dan menceritakan bahwa ia gagal mendapatkan pacar karena Mai tidak suka dengan sikap agresif pria yang ia temui di klub itu. Melihat Mai sedih, Takai pun memberikan support untuk Mai anaknya dan mengatakan bahwa hal itu tidak masalah dan masih banyak yang lain yang lebih baik darinya. Akhirnya Keisuke dan Takai segera memberikan hadiah yang sebelumnya mereka beli. Mereka pun memberikan selamat kepada Mai karena ia telah diterima kerja. Di sela-sela itu, Keisuke yang hobi mendokumentasikan suatu momen, ia menyiapkan kamera dan kemudian berfoto bersama untuk mengenang hari itu. Setelah itu, Mai segera pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan, Takai terus saja membayangkan tingkah suaminya itu yang sering cemburu karena ia mempunyai banyak fans. Saat itu, terlihat seorang anak perempuan yang memperhatikan Takai dari belakangnya. Dan hal itu pun tidak disadari oleh Takai. Tak lama Takai sampai di rumahnya. Saat masuk ke dalam rumah, ternyata Yuri juga mengikuti Takai sampai di rumah Takai. Tidak sampai di sini, Yuri yang masih penasaran dengan Takai bahkan ia sampai masuk ke dalam rumah Takai. Ketika masuk ke dalam rumah, sang ibu marah dengan Takai karena pulang sampai larut sore. Saat ditanya oleh ibunya, Takai juga tidak langsung menjawabnya hingga ibunya mengulang pertanyaannya. Suara ibunya yang keras tentu membuat Yuri yang sedang menguping merasa kaget. Terlihat Keisuke yang telah mencetak foto dokumentasi di lapangan sepak bola itu. Kemudian menempelkan foto itu ke sebuah album foto keluarga mereka, guys. Nah, itulah alur cerita film Suma Sougakusei ni Naru sesi 1 episode 2 yang dirilis tahun 2022, guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe, lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.